Hai guys, selamat datang di podcast Anak Muda Banget. Kali ini kita akan ngobrolin santai hal-hal yang menarik yang ada di sekitar kita ya. Terutama kita kan Gen Z ya, banyak sekali digitalisasi dan juga modernisasi yang terjadi belakangan ini. Hari ini kita akan membahas tentang augmented reality atau AR yang sudah digunakan di Museum History of Java. Kalau kamu penggemar teknologi nih, pasti kamu bakal seru banget di podcast ini karena kita juga kedatangan tamu, yaitu perkenalkan diri sendiri. Teng. Halo semua, nama aku Duita Faisya Arnengtias. Aku salah satu mahasiswi dari Sekolah Tinggi Pariwisata AMTA. Halo, kabarnya baik ya? Baik, Kak. Ini panggilannya apa berarti panggilannya? Wita. Panggil Tapi Wita? jangan sayang, enggak. Aduh. Jangan sayang ya. Wita. Oke, kita bersama Wita pada hari ini. A few moments later. Bersama Wita, kita akan mendalami lebih dalam lagi terkait dengan AR di Museum History of Java. Jadi boleh dijelasin ya ini Wita, AR di Museum History of Java itu seperti apa sih? Pertama ini dulu sih, karena kan teman-teman mesti banyak yang dari luar ya, Kak. Mungkin aku sedikit cerita tentang museum historinya. Ya, oke. Jadi Museum History of Java ini berada di Jalan Parangtritis, Kak. Ya, kayak agak jauh kalau dari kota dikit. Nah, terus museum ini tuh dia menarik untuk yang ingin belajar tentang budaya Jawa atau ibaratnya di Pulau Jawa nih. Jadi di sana dia tuh mengoleksi berbagai macam peninggalan yang otentik dengan kejawen atau kejawa banget gitu kan. Oke, berarti itu isinya jauh banget ya temanya ya. Jadi Museum History of Java ini berisi tentang kejawen ya, tentang Jawa-Jawa itu. Dan kan kalau seperti biasa museum pada umumnya kan kita lihatnya secara fisik ya. Nah, kepo nih saya, kalau misal itu secara AR akan jadi seperti apa? Boleh jelaskan? Boleh banget. Jadi di Museum History Java ini dia itu memanfaatkan teknologi nih, Kak. Jadi seperti biasa kita tuh lihat di museum kan secara fisik ya. Nah, ini kita akan mendalami lebih jauh terkait AR itu. Bagaimana sih Kak penerapan AR di museum? Oke. Di Museum History of Java sendiri itu dia selain fisik nih, Kak, dia memanfaatkan teknologi yang ada. Karena kan mungkin kebanyakan Gen Z ya termasuknya, dia banyak HP-nya pakai Android atau iPhone gitu kan. Nah, AR di History of Java ini awalnya kita pandu, kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, kita jelasin kalau kita ada AR, augmented reality, di mana AR tersebut dapat upload sama Kak, diunduh di Play Store. Jadi sementara hanya untuk sistem Android nih. Oh, jadi itu udah ada di aplikasinya, sudah ada di App Store ya. Oke. Nah, tapi selain nanti kita berusaha nih, Kak, biar nggak di Android saja. Kan sementara baru di Android nih. Oh iya, tadi di Play Store ya, supaya ada di di Play App Store Store. juga. Nah. Jadi sementara yang bisa menggunakan adalah pengguna Android. Sementara, tapi kita juga sedang mengupayakan nih, jadi biar semua smartphone tuh bisa mengunduhnya gitu nih. Nah, di AR kita sendiri tuh kita sistemnya diunduh. Nah, habis diunduh kan ada beberapa kayak poster atau apa ya, Kak, kita lihatnya banner. Nah, nanti tuh ada kayak barcode. Ya. Nah, kita unduh, kita bisa scan nih. Nah, nanti bakal ditampilin nih kayak piramid atau
apa ya kak, semacam neraca atau pokoknya yang bisa di scan nanti muncul nih. Itu bisa berupa 3D atau ada audio visualnya juga. Oh, udah mulai kebayang deh. Berarti kita tetap mengunjungi secara fisik, ya saja kita scan ya. Jadi kita akan bisa dapat lebih scan. banyak informasi dari barcode yang sudah tersedia di situ. Tinggal kita scan pakai smartphone. Gitu. Oke, seru banget nih ya. Pasti udah penasaran pengen nyoba ya. Pengen nggak? Pengen lah. Oke, jadi kita udah tahu AR itu seperti apa di Museum History of Java ya. Iya. Jadi menurut Kak Wita sendiri nih, kan pasti ada kelebihan sama kekurangannya ya. Boleh Pasti, kita Kak. diinfo lagi tuh kelebihannya seperti apa, kekurangannya seperti apa? Untuk kelebihan dan kelemahan nih, menurut aku pribadi nih kak, karena aku juga kadang menggunakan aplikasi tersebut jika pengunjung tidak bisa menginstal. Untuk kelebihan pertama nih, kelebihannya kan mungkin banyak pengunjung yang membawa anak-anak. Nah, jadi kan kayak mereka juga anak-anak ini lebih tertarik ke yang digital gitu nih kak. Bener banget, bener juga. Mungkin karena tempat koleksinya terlalu tinggi atau anak-anak nggak bisa lihat, harus kan kayak kepalanya harus gini-gini kan kak. Gini banget ya mereka ya. Terus jadi kayak kita mengadakan itu biar anak-anak tertarik nih, lewat HP juga bisa, mereka lihat secara langsung juga bisa walaupun harus tinggi-tinggi. Iya Nah, benar. kalau untuk AR ini kan dia juga ada suaranya, jadi lucu banget mah, lucu banget pak gitu. Terus kita juga bisa kayak nge-capture di screenshot atau foto gitu, kita juga bisa. Terus kalau kelebihannya itu sih kak, kita bisa melihat secara 3D, terus kita bisa kayak nge-zoom, zoom in gitu. Terus Terus lebih interaktif dan mudah dijangkau ya, apalagi untuk anak-anak seperti iya, itu. jadi kayak lucu-lucu gitu. Nah, kalau untuk kelemahan sih, karena seperti yang awal saya sampaikan itu ya kak, dia hanya bisa diunduh di Play Store Iya, untuk Android ya. Android dulu, tapi akan diusahakan untuk user iPhone atau smartphone lainnya gitu sih kak. Kelemahannya lagi itu mungkin beberapa HP Android kan mesti akses internetnya kadang normal, kadang enggak, apalagi kita di dalam ruangan kak. Oh iya, akses internetnya ya. Atau mungkin kadang kecerahannya yang sulit untuk di-scan barcode-nya. Nah, itu menjadi kelemahan kita sih kak di IR-nya. Oke, tapi masih aman lah ya kalau kelemahan kayak gitu, tapi keuntungannya lebih banyak gitu untuk pengunjung. Nah, ngomongin terkait AR itu pasti erat hubungannya dengan respon dari pengunjung ya, karena kan itu dibuat supaya menarik pengunjung nih. Nah, kita ingin tahu sejauh mana respon dari pengunjung terkait dengan diadakannya AR di Museum History of Java. Respon pengunjung pasti banyak sih kak, ada respon baik, ada yang mungkin sedikit ngomel-ngomel nih karena karena kan di aksesnya nggak di semua smartphone ya. Jadi kayak ada beberapa pengunjung yang, kak HP saya iPhone, Nggak bisa akses ya. kak nggak ada yang Android nih, gimana nanti? Nah, banyak tuh yang kayak gitu kak. Jadi makanya kita sekaryawan atau anak magang gitu wajib mengunduh yang namanya History of Java Museum IR untuk yang HP-nya Android. Jadi kayak kita juga ngebantu kan, pasti apalagi Gen Z mesti banyak yang HP-nya iPhone gitu ya kak. Ada nih pernah ada satu rombongan HP-nya iPhone semua. Aduh, repot tuh. Kayak, aduh kak HP saya iPhone gimana? Nggak bisa dong ini.
oh bisa kita dari kita juga ada yang menggunakan aplikasinya, tapi mungkin nanti satu-satu untuk melihatnya, kita antisipasinya seperti itu. Kalau untuk yang respon baik ya bagus Kak, ada tunjangan juga, ada kelebihan nih di museum ini, walaupun ibaratnya ke selatan gitu ya, museum selatan gitu kan. Apalagi nggak di tengah kota nih Kak, untuk penggunaan AR-nya udah bagus, udah ada dukungan digitalnya juga gitu. Terus dari sambil kita, oh iya Bu, Pak, nanti dikasih respon baik ya Pak, bintang 1, maaf, bintang 5 maksudnya, atau bintang banyak bintang gitu. 7 ya? Kalau bisa bintang 7. Oh, 7. Gitu. Jadi kayak untuk responnya bermacam-macam, tinggal nanti bagaimana kita merespon kembali dari respon pengunjung gitu Kak. Oke, jadi tuh pengunjung juga ini ya, terkait dengan bintang tadi tuh. Itu berarti pengunjung ada bisa kasih kesan pesannya ya? Bisa Menilai juga ya? Bisa. Seperti apa terkait itu? Karena kan pasti di Play Store itu kan ada yang bintang berapa, bintang 1, 2, 3. Berarti kita rate-nya di situ ya kan? Nge-rate di Play Store-nya bisa, atau kita juga mediakan guidebook gitu loh Kak. Jadi kayak dikasih papan yang nanti papannya itu gimana kesan pesan para pengunjung menggunakan AR, atau keseluruhan yang ada di museum itu mereka berkesan baik atau yang kekurangannya bagaimana gitu. Oke, Kak. jadi itu untuk evaluasi juga ya, supaya terus berkembang, semoga semakin sempurna juga. Betul. PR-nya. Gitu. Itu tadi kan respon pengunjung ya Kak ya. Sekarang kalau secara pribadi nih, ada nggak cerita seru atau hal yang baru, atau mungkin hal yang selama podcast kita tadi ini belum disampaikan nih sama Kak Lita? Tadi pengunjung, berarti ini pribadi aku sendiri nih Kak? Pribadi. Oke, karena di sana kan itu waktu aku PKL ya Kak, PKL kayak awal banget datang tuh kita kan di training biasa nih, anak PKL training. Iya. Terus dikasih tahu ada AR, wah kayak oh ternyata museum, ibaratnya museum sesuram ya kan. Kayak awal masuk kan kayak hawanya kayak serem gitu kan. Sesuram ini dia bisa memanfaatkan teknologi nih. Oh, nggak expect ya ternyata penggunaan teknologinya udah maju juga gitu. Kan kayak aku mikirnya ini museum sepi pengunjung ibaratnya waktu itu ya Kak, karena kan agak-agak kena COVID juga nih. Tapi dia juga mungkin ya karena COVID nih untuk menarik pengunjung makanya diadakan AR ini. Tapi nggak tahu itu dari lama atau kapan gitu. Apakah aku yang first impression tahu Museum History of Java menggunakan AR ini kayak wah bagus banget gitu. Kayak museum, ibarat museum lain yang di kota atau yang sering-sering dikunjungi pengunjung pun kayaknya belum ada nih Kak AR kayak gini ya, tapi ini udah ada teknologinya nih. Wah keren nih pakai ini lah. Terus langsung kita dijelaskan, kita disuruh mengunduh nih yang menggunakan HP Android, kita coba unduh ya, walaupun MB-nya sedikit banyak lah ya Kak, memakan lah, tapi bagus juga buat yang minim apa ya Kak, minim literasi lah ibaratnya. Nah kita mengunduh, kita oh ternyata seperti ini, ternyata bisa nih ada suaranya, bisa gerak-gerak gitu. Dari kayak ibaratnya kan kita belum tahu nih teknologi digital ini, jadi kayak banyak wah gitu sama teman-teman nih kan.
Waktu itu PKL 5 orang, 5-5-nya belum mengenal IR ini Kak. Jadi kayak wah bagus banget ya, kita kayak untung kita di sini, Jadi tahu ya ada teknologi itu. kita ditempatin di sini, jadi kayak kita bisa tahu nih ada teknologi lain selain TikTok, WA atau B612 itu ya. Itu zaman kita tuh. Itu kan kayak bagus banget. Terus dari awal sampai akhir kita dipandu mana aja yang bisa di scan, banyak kok Kak yang bisa di scan, nggak cuman 10 atau berapa, tapi pasti di setiap lorongnya itu ada yang bisa untuk di scan gitu. Jadi bagus banget sih kalau aku. Coba Kakaknya pernah ke sana nggak? Jadi biar pengunjung biar penonton ada bayangan nih, coba ada satu aja objek di museum yang bisa kita scan dan nanti tampilannya seperti apa tuh coba? Jadi misal nih, itu poster itu menjelaskan tentang flora dan fauna. Ya. Nah, di situ ada yang harus scan elang Jawa. Pasti kan kalau pengunjung di luar Jogja, elang Jawa itu seperti apa? Mungkin Ya. expertnya seperti ya kurang tahu elang Jawa. Nah, kita kayak ya ngefoto gitu loh Kak. Gini, terus ditunggu bentar, paling 5 detik 6 detik lah, muncul nih gambar elang Jawa. Oh, untuk gambarnya ya. Muncul gambarnya, muncul suaranya. Oh, kayak gitu berarti. Berarti kita scan di barcode-nya di posternya itu. Terus nanti kita bisa lihat elang Jawanya dan suara juga ada. Ada kayak elang berarti ngeng gitu. ngeng apa ya? Motor atau elang gitu. Gitu terus kan karena itu kayak di kamera ya Kak. Jadi misalnya kakak elang Jawa, nanti aku kayak di screenshot gini, Yeah. itu bisa. Jadi ibaratnya kita, ini kita ada elang, padahal itu elang virtual gitu Bener. Kak, gitu. Sebelum kita akhiri nih, ada pesan atau saran nggak buat para pendengar yang tertarik untuk mengunjungi Museum History of Java dan merasakan pengalaman AR di sana? Pesan dan Kesan aja ya, pesan indah. Pesan indah ya. Untuk teman-teman nih yang belum pernah mengunjungi Museum History of Java, terutama yang dari luar dan Terutama saya ya ini ya. iya, dari Harus coba. dari Jawa, dari Bantul aja belum pernah ke sana ya, nih. apalagi yang jauh-jauh nih. Dari luar, dari dalam, dari semuanya yang belum pernah ke Museum History of Java Museum, atau bahkan yang suka nih dengan budaya Jawa atau suka dengan teknologi, aduh sampai tipe ini Terlalu bersemangat, menggebu-gebu. sama. Coba deh kalian kunjungi museum tersebut, terus gunakan teknologi AR-nya. Pasti untuk yang pertama kali belum datang, wah bagus banget di museum itu, pasti kayak gitu Kak. Kakaknya paling kalau ke sana ajak aja aku. Aduh, Ini aja langsung ini mau habis ini mau ke sana langsung kali ini kita gitu. udah tutup Kak. Udah tutup ya. Oh iya sekalian info aja dong jamnya, jam buka jam berapa, tutup jam berapa biar. Kalau untuk jam buka dari jam 8 sampai jam 3. Tapi kadang kayak bisa molor, kadang bisa maju. Nah, untuk harinya itu kayak dari setiap hari sih Kak, Senin sampai Minggu pokoknya selalu buka. Ada ini nggak tiket gitu nggak, tiket masuk? Ada untuk retribusinya itu untuk yang lokal, wisatawan lokal itu 35.000, untuk yang wisatawan domestik
mancanegara 50.000. Murah kan Kak? Murah banget, 35.000 udah bisa sepuasnya, apalagi ada AR-nya itu ya, daripada bisa. buat beli seblak. Aduh, seblak. Kalian Habis itu pakai nyeblak buat kita itu. Kak. Tapi nyeblak dulu ya, karena kita mau mengunjunginya besok, udah tutup ini. Pokoknya menurutku semurah sih, udah dapet ilmunya, dapet pemandu kita, terus dapet mini teater, sama kita bisa foto-foto sih Kak di sana. Oh, ada mini teater juga Ada. ya, yang menarik banget ini. Yang paling gongnya sih ada IR-nya. Kapan lagi museum di selatan Jogja ada IR-nya itu kayak best banget kan. Nah, jadi buat teman-teman jangan lupa mengunjungi Museum History of Java karena di sana mereka menggunakan teknologi digital yang mungkin Gen Z zaman sekarang menyukainya nih Kak, yaitu AR augmented reality. Oke, makasih banyak nih kepada Kak Wita. Hari ini kita dapat insight banyak banget ya terkait Museum History of Java, terlebih terkait dengan AR-nya ya, Iya, yang betul. mungkin jadi hal yang baru untuk kita. Dan marilah kita coba untuk mengunjungi museum-museum ya, karena museum ini sangat menarik dan juga menambah wawasan kita. WKM wajib kunjung museum. Tuh, jangan kunjung pacar mulu makanya. Nah, jangan lupa untuk selalu stay curious dan terus eksplorasi hal baru. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. body, I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.